Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho dengan NIM 0311220033. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang siklus akuntansi, di mana saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Oke. Pertama-tama, apa sih itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah tindakan akuntansi dalam perusahaan dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun kalender. Nah, tindakan akuntansi yang dimaksud di sini yakni mulai dari identifikasi, analisis, dan mencatat. Jadi, siklus akuntansi itu satu siklus pembahasan tentang pencatatan akuntansi. Nah, sebelum lebih dalam tentang siklus akuntansi, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang rumus nih teman-teman. Jadi siklus akuntansi ini sebelum lebih dalam teman-teman tahu. Nah, di sini saya akan menjelaskan rumus penting dalam pekerjaan akuntansi, di mana itu ada akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Di mana harta itu bertambahnya di debit, berkurang di kredit. Utang, modal, pendapatan itu semuanya berkurang di debit dan bertambahnya di kredit. Lalu beban itu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Seperti itu teman-teman. Nah, lanjut ke siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi ini ada beberapa tahapannya teman-teman. Yang pertama itu ada jurnal umum. Jurnal umum ini di mana semua pencatatan transaksi itu dicatat. Lalu buku besar. Nah, buku besar ini di mana dari akun-akun yang tadi di jurnal umum itu diposting ke dalam per akun-akun agar tahu si saldo akhirnya itu seberapa. Lalu pindahkan ke neraca saldo, di mana hasil dari buku besar tersebut saldonya itu dimasukkan kepada neraca saldo. Nah, lalu ada AJP atau penyesuaian, di mana akun-akun tersebut pasti ada penyesuaiannya di akhir tahun itu. Saldo yang menunjukkan saldo sebenarnya itu berapa nih gitu teman-teman. Terus ada worksheet. Worksheet ini sebenarnya alat bantu agar mengetahui perbedaan mana laba rugi dan neraca yang telah disesuaikannya. Terus ada laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, dan laporan modal, dan laporan penutup dan neraca. Lalu ada jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi keuangan yang muncul, transaksi keuangan satu perusahaan dalam periode tertentu seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, terus ada perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, sebenarnya dari keseluruhan pembuatan siklus akuntansi itu hampir sama semuanya. Yang membedakannya itu hanya dalam nama-nama akun, yaitu ada penjualan, diskon penjualan, retro penjualan, HPP, dan beban angkut. Nah, hanya berbedanya di situ, di mana kalau perusahaan jasa itu kita menjual jasa, jadi dihitungnya itu sebagai jasa. Nah, sedangkan kita sebagai perusahaan dagang itu menjualnya itu barang yang dimana kita tuh membeli dari orang lain. Jadi yang memunculkan itu penjualan, dimana penjualan tersebut ada harga awal atau harga modal, yaitu disebut juga dengan HPP gitu. Nah, itu dicatatnya dalam seperti itu, perbedaan dari perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, ini ada contoh nih teman-teman, di mana pada tanggal 10 dibeli peralatan tunai sebesar 5.000. Maka dicatat peralatan kan tadi harta ya, berarti bertambah 5.000. Kas, karena kita sudah membeli peralatan dengan uang secara tunai, berarti kas kita berkurang dong. Kas itu termasuk harta, jadi berkurang di kredit. Lalu ada pada tanggal 22 itu diberi peralatan tapi secara kredit. Nah, peralatan tadi itu bertambah di debit. Nah, terus utang. Karena kita membelinya dengan utang, berarti otomatis utang kita bertambah. Di mana utang bertambah itu di kredit, menjadi di kredit. Seperti itu. Lalu ada buku besar. Nah, buku besar ini terjadi dalam 2 macam, yaitu ada T-akon dan 4 kolom. Di mana seperti di sini, dan biasanya itu digunakan itu kalau misalkan di perusahaan-perusahaan biasanya 4 kolom yang saya tahu, tapi ada yang lebih simpel yaitu dengan menggunakan T-akon gitu. Tapi hasilnya sama saja. Lalu ada neraca saldo seperti yang dijelaskan. Neraca saldo itulah pembukuan yang berisi dari saldo akhir dari semua akun buku besar pada suatu organisasi atau perusahaan. Lalu AJP, di mana saldo-saldo tersebut tuh ternyata belum saldo akhir atau belum saldo yang sebenarnya gitu. Jadi kita memerlukan penyesuaian tersebut gitu di akhir periode. Nah, ini penjelasan AJP perusahaan jasa, di mana kalau misalkan harta, maka kita munculkan beban, di mana kalau misalkan dari awalnya itu harta kita, nah maka apabila sudah terpakai itu munculkan beban. Sedangkan
hutang itu munculkannya juga beban seperti interest expense pada interest payable kayak gitu. Terus ada hutang pada pendapatan di mana rata-rata hutang tersebut kita nih sudah membayar belum melakukan pekerjaan tersebut, akan tetapi sudah dibayar. Nah, itu akan menjadi utang pada pendapatan. Terus ada piutang pada pendapatan di mana seperti halnya tadi bahwa si piutang tersebut si pendapatan tadi belum kita akui, akan tetapi sudah dibayar seperti itu. Nah, ini ada penjelasan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang ini sama halnya dengan perusahaan jasa yang saya jelaskan tadi, perbedaannya itu hanya pada persediaannya saja, di mana apabila persediaan lebih kecil dari AJP sehingga akan menambah persediaannya, maka persediaan tersebut akan bertambah, di mana persediaan itu termasuk ke harta. Jadi bertambah di debit gitu, sedangkan lalu CHPP-nya bertambah di kredit seperti itu. Terus ada dua kemungkinan di mana si AJP-nya lebih kecil atau si AJP-nya lebih besar. Apabila lebih besar, maka si AJP tersebut harus dikurangi si persediaannya seperti itu. Harus disesuaikan di mana saldo yang sebenarnya itu yang ada di AJP kayak gitu. Lalu ada perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan dagang seperti yang saya jelaskan. Seperti yang saya jelaskan bahwa perbedaan tersebut tidak terlalu beda banget, hanya berbeda dalam nama akunnya saja seperti itu. Dan kita menjual apanya. Lanjut kepada worksheet, di mana ini adalah alat bantu kerja. Terus ada laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi ini yang menentukan bahwa sebenarnya perusahaan kita ini untung atau enggak gitu. Jadi dalam laporan laba rugi tersebut itu hanya ada pendapatan dan beban-beban saja, di mana pendapatan itu akan mengurangi beban-beban hingga mendapatkan laba atau untung, atau perusahaan tersebut rugi gitu. Nah, ini saya punya contoh di mana laporan perusahaan jasa dan dagang. Kalau misalnya jasa, itu hanya pendapatan dikurangi beban-beban saja. Akan tetapi kalau dagang itu dibagi menjadi 3 kelompok beban, di mana beban tersebut ada beban operasional, ada beban penjualan operasional. Nah, 2 beban, sorry. Terus di mana kan kalau misalnya perusahaan jasa itu pendapatan jasa ya, kalau di dagang ini dinamakan penjualan, di mana penjualan ini akan dikurangi dengan diskon penjualan dan retur penjualan, lalu dikurangi lagi HPP, itu akan menjadi pendapatan bersih. Lalu kita akan dikurangi beban-beban yang tadi, akan menjadi laba kotor, laba operasional. Nah, nanti dikurangi lagi dengan beban lain-lain seperti interest expense atau income lain-lain seperti pendapatan sewa seperti itu. Jadilah laba bersih, teman-teman gitu. Lalu ada perubahan modal, di mana berubah modalnya atau tidak itu tergantung dari pendapatan atau kerugian yang terjadi selama satu periode tersebut dan pengurangan FRAP. FRAP itu akan mengurangi modal kita, dan juga apabila ada dividen segala macam itu bisa mengurangi perubahan modal. Lalu ada neraca. Neraca ini adalah laporan yang dijanjikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aktiva kewajiban atau utang dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau modal pemilik suatu tersebut. Lalu ada laporan penutup, di mana semua yang telah kita kerjakan tadi itu harus ditutup seperti ada pendapatan, ada beban, ada modal, dan ada prep. Itu harus ditutup dalam waktu siklus 1 tahun gitu. Karena biasanya kalau misalkan kita pembukuan baru lagi, itu saldonya udah 0, beban-bebannya. Terus pendapatan kita juga udah 0 gitu. Prep juga udah 0, dan modal itu bukan ditutup tapi lebih ke saldo terakhirnya tuh modal kita tuh berapa gitu. Kalau misalkan rugi, berarti modal kita berkurang. Apabila bertambah, maka modal kita ikut bertambah seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah dan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.